Ustadz, apa hukum menggibahi pelaku syirik di tengah-tengah kita? Kalau dia melakukan syirik terang-terangan, tidak ditutup-tutupinya syiriknya, boleh diribahi. Dan itu bukan bahagian daripada ghibah yang dosa. Tapi kalau dia melakukan syirik diam-diam, sembunyi-sembunyi, antum tahu lalu antum bicarakan, itu dia ghibah. Apa maksud syirik terang-terangan? Jelas-jelas dia berbuat syirik. Pagi-pagi ada patungnya, Tuhan minta duit, Tuhan minta duit, misalnya kan, lalu kita ghibahi, itu orang tidak punya Tuhan, tak siapa-siapa. Itu bukan ghibah. Kenapa? Dia terang-terangan syirik. Sebuah dosa yang orang tidak sembunyi-sembunyi lagi dan diamalkan, dikerjakan terang-terangan, dilihat orang, membicarakannya bukanlah ghibah. Bukanlah ghibah. Tahu kita tetangga toko kita misalnya, terang-terangan dia dibuatnya Tuhan di depan tokonya, Tuhan dia. Atau di dalam tokonya dibuatnya Tuhan, dibuatnya sesajen, terang-terangan dia mengerjakan. Lalu kita bicarakan, itu tetangga, itu pelaku syirik sebelah itu bukan ghibah. Termasuk yang bukan ghibah adalah membicarakan orang yang mujahirun fisqan. Dia tontonkan kefasikannya, dia tontonkan perbuatan dosanya. Tidak dosa untuk dibicarakan. Contoh, kita sebut nama seorang selebriti yang tidak menutup aurat, lalu kita katakan, anak nggak mau nyebut aja sebenarnya, lalu kita katakan jangan tiru orang itu karena dia buka aurat setiap hari di televisi. Boleh, itu bukan ghibah. Kenapa? Dia sudah terang-terangan dengan dosanya. Dia seolah-olah mengatakan, ini loh saya dengan dosa saya. Maka membicarakan orang seperti itu tidak dosa. Tidak dosa. Jadi kalau ada orang yang dosa itu dia pertontonkan, paham nggak? Paham mana saya maksud ya? Dan dia saja tidak menutupi aibnya, maka kita tidak berdosa membicarakannya. Tapi kalau dia tutup-tutupi, dia berbuat syirik tapi diam-diam, hanya kita yang tahu, lalu kita bicarakan ke orang, ghibah. Nggak boleh, karena dia ingin menutupinya, kita membukanya. Maka sesuatu yang tertutupi itu yang namanya aib. Tugas kita tutupi lagi lebih rapi, jangan dibuka. Dan setan berusaha untuk membuat kita membukanya. Karena tugas kita sebenarnya kalau itu aib yang tersembunyi, sembunyikan lagi. Usahakan jangan orang tahu, walaupun kita tahu. Imam Syafi'i mengatakan, wa ainaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yun. Matamu manakala melihat kesalahan saudaramu, tak sengaja melihat kesalahan saudara kita, jaga, kata Imam Syafi'i. Jaga, jangan kasih tahu orang lain. Dan katakan kepada matamu sendiri, wahai mata, manusia punya ribuan mata untuk melihatmu. Lisanaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul wa qul ya lisan wa qul linnasi alsun. Wa lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka auratun wa linnasi alsun. Lisanmu jangan biarkan dia mengucapkan aib saudaranya yang tersembunyi tentunya, bukan yang dia pertontonkan. Ya, lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka aurat. Di dalam tubuhmu terlalu banyak aib dan manusia punya ribuan lisan untuk membicarakannya. Ini nasihat berharga dari Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, agar kita rajin menjaga, tak sengaja terlihat kesalahan saudara kita tutupi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini pengalaman saya pribadi. Datang ke salah seorang rumah ikhwan, izin masuk ke toiletnya, ternyata di toiletnya aromanya aroma rokok. Kita sengaja ambil sampo, sabun, kita apa namanya? Kita sebarkan supaya kawan yang masuk berikutnya tidak mencium aroma itu. Demi Allah, ini pernah saya lakukan untuk menyembunyikan aib saudara kita. Karena namanya rokok kan aromanya agak tercium, begitu kita masuk aromanya rokok. Dan sengaja kita ambil sampo yang ada di situ untuk kita apa namanya, untuk kita tumpahkan, kita sebarkan, kita siram pakai air. Bagaimana supaya aroma rokoknya itu hilang? Karena itu aib. Yang kalau seandainya saudara yang berikutnya masuk ke toilet, dia tahu, oh ternyata kawan ini ngerokok ya. Bagaimana kita nutupnya? Kita tahu, tak sengaja kita tahu dia merokok. Bagaimana kita menutupinya supaya yang datang berikutnya mau ke toilet lagi, kalau bisa nggak tercium lagi aromanya. Dan ini perintah Allah, dan ini perintah Nabi. Tahu kita bukan untuk kita bicara, tutupi. Karena dia pun merokok kan terang-terangan kan.
Kecuali di depan antum dia ngerokok ini, bicarakan lah. Dia kan rokoknya diam-diam. Dia rokok di rumahnya, dia ngerokok di toilet dia sendiri. Diam-diam dia ngerokoknya. Kalau aib dia lakukan diam-diam, wajib ditutupi. Dan orang yang rajin menutupi aib saudaranya, Allah akan berikan kepada dia, Allah pun menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah pun menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang luar biasa. Kalau kita rajin menutup aib saudara kita, maka Allah tabaraka wa ta'ala menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Sebenarnya kalau kita jujur, kita ini bukan mahir berbuat maksiat sehingga orang tidak tahu maksiat kita, bukan itu saudara. Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Demi Allah, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menutupi aib kita sehingga orang lain tidak tahu. Karena Ia penyayang kepada kita, karena Ia pengasih kepada kita, Ia tutupi aib kita. Demi Allah, kalau orang tahu aib kita, nggak berani kita duduk di tengah-tengah mereka. Demi Allah, nggak berani duduk. Namun Allah masih sayang. Kita tembus itu maksiat itu. Kita tahu Allah nggak suka, Allah masih tutupi. Allah tutupi. Karena Allah itu pengasih dan penyayang kepada kita. Bukan karena kita mahir, saya pandai, saya berbuat maksiat orang tidak tahu. Bukan. Allah kalau mau membongkar di tempat yang tidak ada orang kita lakukan, Allah bisa bongkar. Oleh karena itu jangan merasa diri mahir berbuat maksiat sehingga orang tidak tahu. Allah yang masih sayang kepadamu. Dan jangan biarkan kasih sayang Allah itu berubah menjadi murka. Kemudian dia pertontonkan aib Anda kepada saudara Anda, sehingga Anda tidak tahu harus berada di mana ketika itu. Maka mari kita bermuamalah baik dengan Allah. Mari kita menjadikan pandangan Allah kepada kita benar-benar sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan ini nasihat kepada semuanya, termasuk yang berbicara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.